Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat guru pembelajar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Tuti Istina, guru PPKN dari SMP 2 Karangjati, Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengimbasan yang saya lakukan pada rekan guru pembelajar dalam program guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimal. Nah, sebelumnya apakah rekan guru pembelajar sudah tahu apa itu program guru pembelajar seri asesmen kompetensi minimal? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Pada tahap pertama ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada tahap kedua adalah tahap pengimbasan. Pada tahap ini peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Selain itu peserta diminta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada YouTube sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk peningkatan mutu sistem pendidikan, tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Peserta asesmen nasional atau AN yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan peserta berupa sampel secara acak. Jenjang pelaksanaan asesmen nasional ini terdiri dari SDMI dan paket AUL, SMP, MET dan paket B, WUSTA, SMA, SMKMA dan paket C, Ulia. Pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Secara teknis pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat dan uraian. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Strategi pembelajaran soal literasi dan numerasi.
Butir-butir soal asesmen literasi dan numerasi melibatkan proses penalaran yang tidak dapat dipersiapkan melalui program bimbingan belajar intensif yang berfokus pada latihan-latihan soal saja. Proses penalaran siswa justru perlu lebih banyak dikembangkan dan dipupuk melalui strategi pembelajaran di kelas. Tindak lanjut laporan hasil asesmen nasional. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Cara daftar program belajar Seria KM sebagai berikut. Dalam penjelasan tadi, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam proses pembebasan untuk mengajak rekan guru bergabung dalam program guru pembelajar, misalnya melalui musyawarah guru mata pelajaran atau rapat di sekolah maupun pertemuan-pertemuan secara langsung. Bila pertemuan langsung tidak bisa kita lakukan, rekan guru pembelajar bisa melalui daring atau Twitter atau WhatsApp, Facebook, video, dan lain sebagainya. Jadi banyak peluang yang kita dapatkan dari kesempatan peningkatan dan pengembangan kualitas diri kita sebagai tenaga pendidik. Demikian penjelasan saya. Atas perhatian Sobat Guru Pembelajar, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.